Terima kasih Anda masih bersama Sumatera Barat hari ini. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat memastikan kelompok lansia dan disabilitas mendapat layanan prioritas dan pendampingan khusus dari petugas haji. Hal ini guna membantu kelompok lansia atau disabilitas dalam menghadapi resiko tinggi serta aman dan nyaman dalam menjalankan rangkaian ibadah haji. Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat memfokuskan layanan haji tahun ini pada kelompok jemaah lanjut usia atau lansia dan disabilitas. Kedua kelompok tersebut mendapatkan prioritas layanan mulai dari bantuan, mobilitas menggunakan kursi roda, pengurusan seluruh dokumen, hingga pendampingan langsung ke kamar untuk beristirahat. Untuk kebutuhan konsumsi, jemaah lansia disiapkan menu khusus yang disesuaikan dengan selera serta kondisi kesehatan mereka, guna menjaga stamina selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Kemenhaj Sumatera Barat juga memastikan setiap jemaah lansia dan berisiko tinggi atau RISTI didampingi petugas selama pelaksanaan ibadah haji, agar seluruh tahapan dapat dijalani dengan baik dan aman. Selama berada di Arab Saudi, berbagai fasilitas penunjang terus disiapkan, mulai dari layanan transportasi bus, ambulans hingga hotel yang ramah lansia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah selama beribadah. Berdasarkan data Kemenhaj Sumatera Barat, sebanyak 26% atau 1.029 jemaah haji berasal dari kelompok lansia dan 7 orang diantaranya merupakan penyandang disabilitas. Irwan Santoso, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, jemaah haji embarkasi Padang yang tergabung dalam kloter 1 hingga 5 telah tiba di Tanah Suci. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kondisi jemaah haji di Tanah Suci, serta bagaimana optimalisasi pelayanan haji tahun 2026 pada kelompok jemaah lanjut usia dan disabilitas, kita telah terhubung dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Sumatera Barat, Bapak Muhammad Rifki. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa TVRI. Ya Pak, boleh diceritakan Pak saat ini bagaimana perkembangan keberangkatan jemaah haji dan sudah berapa kloter yang berangkat saat ini Pak? Baik, terima kasih Tika. Alhamdulillah sampai hari ini kita telah memberangkatkan dari embarkasi Padang itu 5 kloter, dan kloter 1 itu dari Padang, kemudian 2, 3, 4 itu dari Bengkulu, dan kloter 5 itu dari penggabungan Sumatera Barat dengan Bengkulu. Jadi kalau hari ini kita juga sudah menerima kedatangan jemaah haji kloter 6 yang terdiri dari Kabupaten Agam dan Padang Panjang. Jadi kalau kita total jumlah jemaah haji kita yang sampai detik ini, kloter 6 ini sudah 2.347 jemaah. Dari 5.402, jadi sekitar 40% lah. 40% jemaah haji kita sudah berangkat ke Tanah Suci. Alhamdulillah semua kita dapat informasi dalam keadaan sehat, sudah menempati kamar-kamar di Madinah. Seperti itu, Mbak Tika. Ya, baik, terima kasih Pak atas informasinya. Dan saat ini bagaimana Pak kondisi jemaah yang diberangkatkan, dan selama pemberangkatan ini apakah ada kendala yang dihadapi oleh para jemaah Pak? Ya, alhamdulillah kita dari waktu ke waktu selalu melakukan perbaikan-perbaikan, inovasi-inovasi dalam pelayanan terhadap jemaah haji, terutama dalam hal one-stop service. Jadi ini adalah sebuah kebijakan yang luar biasa yang diterapkan sejak 2023, dan hari ini kita lebih permantap lagi di Kementerian Haji dan Umroh. One Stop Service itu adalah kegiatan di mana jemaah haji kita ketika berangkat dari daerah asal, dan mereka hanya mengikuti kegiatan di aula kedatangan. Lalu kemudian di aula kedatangan itu seluruh layanan yang selama ini sebelum-sebelumnya itu banyak tempat, banyak ruangan, banyak gedung, lalu kita kumpulkan dalam satu ruangan saja, namanya One Stop Service. Sehingga ada 7 sampai 8 layanan yang kita lakukan dalam satu atap. Misalnya penyerahan ID card jamaah. Pertama SPMA. SPMA itu adalah surat panggilan untuk masuk asrama. Lalu kemudian penyerahan ID card dari jamaah, nomor manifestnya serta nomor kamar. Lalu kemudian penyerahan paspor jamaah. Jadi paspor jamaah itu 24 jam akan dipegang oleh jamaah itu sendiri selama berada di asrama haji. Kemudian yang keempat, pemeriksaan kesehatan
Dan pemeriksaan kesehatan ini biasanya cukup lama. Hari ini kita perbanyak petugas, yaitu petugas dari kesehatan, baik dari Dinas Kesehatan maupun juga dari Balai Kekarantinaan Kesehatan. Dan ini banyak petugas sehingga layanan kita sangat optimal dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, itu pelayanan nusuk, yaitu pelayanan kartu nusuk bagi jamaah, dan itu hanya diberlakukan pada tahun ini. Kenapa? Karena tahun-tahun sebelumnya kartu nusuk itu diserahkan di Arab Saudi, di Madinah dan di Mekah. Nah, kadang-kadang ketika di Arab Saudi diserahkan, ketika tidak ketemu nusuknya dengan orangnya, sehingga menyebabkan jamaah kita tuh banyak yang keliru kartu nusuk atau belum diserahkan kepadanya. Sehingga banyak jamaah kita yang kemarin itu di tahun sebelumnya, itu sampai 7 hari bertahan di Madinah. Kenapa? Karena kartu nusuknya belum diserahkan. Nah, hari ini atau tahun ini Kementerian Haji dan Umroh itu telah menyerahkan kartu nusuk di asrama haji embarkasi Padang ini. Dan yang terakhir sebelum mereka meninggalkan aula kedatangan, itu jamaah menerima uang living cost. Uang living cost itu sejumlah 750 rial, itu biaya hidup selama berada di Arab Saudi dan mungkin bisa juga digunakan sebagai untuk membayar dam. Dan terakhir, poin berikutnya adalah jemaah akan diantarkan ke kamar-kamar mereka di asrama haji ini. Jadi itu rangkaian-rangkaian yang dilalui oleh jemaah selama berada di one stop service aula kedatangan asrama haji. Itu Mbak Tika. Ya, baik Pak. Dan saat ini Pak, sudah ada 5 kloter yang berangkat. Dan bagaimana perkembangan kondisi jemaah haji yang berada di Tanah Suci saat ini, mungkin boleh diceritakan Pak? Ya, alhamdulillah secara umum seluruh jamaah kita itu bisa beradaptasi dengan baik di Madinah dan sudah menempati kamar-kamar yang disediakan. Namun memang fasilitas yang di Madinah itu hotelnya tidak sama dengan di Mekah ya. Karena di Madinah itu hanya kita blocking time untuk satu musim di 9 hari atau 8 hari, dan itu bergantian dengan jamaah yang lainnya, sehingga hotelnya pun juga kadang-kadang ya agak lebih kecil dibandingkan dengan di Mekah, sehingga lobi-lobi hotel itu ketika selesai sholat penuh. Itu mungkin akan sedikit menjadi kendala bagi jemaah kita ketika baik itu berangkat ke Masjid Nabawi atau kembali. Di sisi lain, kalau dari segi makanan, insya Allah belum ada laporan sampai ini jemaah kita itu sudah ya cukup dengan makanan yang disediakan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Kalau jemaah kita yang sakit, sampai hari ini kita baru dapat kabar ada satu jemaah dari Kota Padang yang dirawat di Rumah Sakit King Fahad ya di Madinah karena ada kesehatan yang terganggu. Mudah-mudahan kita doakan beliau bisa berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, tentunya pada puncak haji. Ya, baik Pak. Dan saat ini Pak telah tiba jemaah yang ada di Tanah Suci, dan apa saja Pak hal yang harus diperhatikan dan disiapkan jemaah ketika tiba di Tanah Suci ini Pak? Ya, jadi untuk keberangkatan ke Tanah Suci itu ada dua gelombang ya. Ada gelombang 1 ke Madinah dan ada gelombang kedua. Untuk embarkasi Padang dari kloter 1 sampai kloter 11 itu nanti gelombang 1 semua akan mendarat di Madinah. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa di Madinah itu hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat sunat. Iya, Kak. Jadi belum ada di puncak haji. Jadi apa kegiatan di Madinah itu? Beribadah ke Masjid Nabawi, melakukan ziarah ke Raudhah, ziarah di seputaran Masjid Nabawi dan seterusnya. Maka itu belum menjadi puncak rangkaian ibadah haji. Maka tentu kita mengingatkan kepada jemaah haji agar selama di Madinah itu tidak memaksakan diri untuk selalu dalam setiap waktu dengan kondisi sakit mungkin dipaksakan juga ke Masjid Nabawi. Padahal itu banyak yang sunat. Dan kemudian cuaca juga saya pikir cukup berbeda dengan cuaca kita di sini. Di Madinah sekarang itu dikabarkan 38 derajat, jadi cukup panas. Walaupun sebenarnya kalau puncak di Mekah itu sampai 50 derajat lebih ya. Tapi oleh karena itu jamaah mesti bisa menyikapinya dengan baik. Kalau seandainya harus menggunakan alat pelindung diri, kita pakai. Kalau perlu pakai payung, pakai payung. Kalau perlu pakai masker, pakai masker. Kalau perlu pakai semprot-semprot, pakailah. Karena memang itu cuacanya sangat berbeda dengan kita. Apalagi Mbak Tika, perbedaan waktu dengan Arab Saudi itu di hari-hari pertama jemaah kita sampai di Madinah
itu terasa betul mengantuk ketika sholat maghrib dan isya. Kenapa? Karena ketika sholat maghrib dan isya di Medina itu, Masjid Nabawi, mata jamaah kita Indonesia itu masih mata Indonesia. Jadi 4 jam gitu. Jadi kalau jam 8 waktu sholat isya, itu sama dengan waktu jam 12 malam waktu Padang. Nah tentu itu awal-awal akan terasa dampaknya bagi jemaah kita yang berada di Arab Saudi. Nah kemudian ketika jemaah yang gelombang kedua, kloter 12, 13, 14, itu ketika berada di langsung ke Jeddah. Nah ini tentu kita sangat berpesan kepada seluruh jemaah menyiapkan tidak hanya fisik tapi juga mental. Kenapa? Karena ketika mereka nanti datang di Jeddah, lalu kemudian berada di hotel, akan melaksanakan tawaf haji tamatu, itu akan bertemu dengan jutaan orang. Nah kalau tidak siap mentalnya, ini luar biasa. Jadi ini harus disikapi oleh jemaah kita dengan penyiapan mental spiritual yang kuat dalam hal ini. Itu Pak Tika. Oke, baik Pak. Dan saat ini Pak, terkait jemaah yang lanjut usia dan disabilitas, bagaimana optimalisasi pelayanan yang diberikan oleh para petugas haji bagi jemaah haji yang lansia ini Pak dan disabilitas? Baik Tika. Jadi memang ada tagline yang menjadi di Kementerian Haji dan Umroh tahun ini, yaitu ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah perempuan. Kalau ramah perempuan karena lebih 60% itu perempuan. Ramah disabilitas kita siapkan kursi roda. Ramah lansia kita siapkan fasilitas untuk pelayanan kepada lansia. Untuk di embarkasi Padang, di asrama haji ketika jamaah datang dari daerah, itu jamaah turun dari bus, langsung kita pandu mereka ke kursi roda, didorong ke dalam aula kedatangan, lalu kemudian di aula kedatangan itu langsung kita berikan fasilitas prioritas. Mereka mendapatkan fasilitas lebih dahulu melaksanakan seluruh rangkaian. Mereka diantarkan ke tempat duduknya makanan, kemudian di tempat duduknya disiapkan, kita serahkan paspornya, kita serahkan gelang identitasnya, ID card-nya, kemudian juga kita serahkan nomor manifest, lalu kemudian ketika kesehatan kita antarkan jamaah lansia ke kesehatan, kita pandu terus, lalu kemudian kita antarkan jamaah itu menuju ke kartu nusuk, kemudian juga living cost, terakhir diantarkan ke kamarnya. Nah artinya untuk lansia betul-betul kita jadikan prioritas. Kenapa? Karena mereka ya kita anggap sebagai orang tua kita sendiri, yang sangat penting kita lakukan seperti itu. Bahkan ketika jamaah telah sampai di kamar, mereka tidak lagi menenteng tas tentengan yang beratnya 7 kg itu tidak. Tapi tas itu untuk seluruh jamaah sudah kita antarkan ke kamar masing-masing. Baik. Dan untuk makanan yang lansia, alhamdulillah kita sudah menyediakan makanan yang berbeda dengan kebanyakan. Itu agak lembut ya, seperti bubur untuk bisa dikunyah oleh para lansia, dan kita antarkan ke rumah. Kita siapkan petugas-petugas dari tim tenaga musiman, tenaga relawan, dari mahasiswa. Kita siapkan untuk bisa mengantarkan makanan itu ke tempat kamar para lansia-lansia ini. Jadi ini memberikan bagaimana perhatian kita kepada lansia. Seperti itu, Ketika. Baik, terima kasih banyak Pak Rifki atas informasi yang telah disampaikan. Semoga jemaah haji yang telah berangkat saat ini senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran selama pelaksanaan ibadah haji. Selamat kembali bertugas Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Cerita menarik salah seorang jemaah haji tertua yang menjalani ibadah haji dari embarkasi Padang meski berusia lanjut dan menggunakan kursi roda. Jemaah haji yang bernama Ahmad Jailani tetap semangat ingin berhaji karena tidak ingin berpisah lama dengan istri tercinta yang juga merupakan jemaah haji. Baik saudara, untuk pelaksanaan ibadah haji saat ini sudah terus berlangsung, dan dari Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat saat ini telah memberangkatkan 5 kloter, dan hari ini untuk di asrama haji sendiri telah masuk kloter 6, yaitu gabungan dari Padang Panjang dan juga
jemaah haji dari Kabupaten Agam. Dan saudara, memang untuk pelaksanaan ibadah haji ini akan terus dilakukan hingga nantinya kloter terakhir dan diharapkan semuanya berjalan lancar. Dan untuk di asrama haji Kota Padang ini memang terdapat beberapa gedung yang digunakan untuk sebagai tempat penginapan bagi seluruh calon jemaah haji. Dan salah satunya yaitu tempat saya berada sekarang, yaitu di Gedung Arafah. Dan kita akan melihat saudara seperti apa fasilitas yang ada di tempat penginapan untuk transit sementara sebelum nantinya calon jemaah haji ini diberangkatkan menuju BIM dan nantinya untuk menuju ke Tanah Suci. Dan saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa kondisi yang ada di tempat penginapan ini. Dan kebetulan, Assalamualaikum, permisi Ibu, permisi Ibu, permisi. Oke. Nah, saudara dapat Anda saksikan kondisi di salah satu ruangan yang ada di asrama haji ini, dan ini merupakan kamar pasangan lansia yang akan mengikuti perjalanan ibadah haji pada tahun ini. Dan kita akan mengobrol, saudara, bagaimana pengalaman dan juga persiapan salah seorang calon jemaah haji tertua yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini. Assalamualaikum. Pak, dengan Bapak siapa, Bapak? Ahmad Jailani. Ahmad Jailani. Pak, ini sekarang umur berapa, Pak? 68. 68. Dalam pelaksanaan ibadah memang menggunakan kursi roda nanti atau gimana, Pak? Insya Allah iya. Insya Allah iya. Ini keberangkatan yang pertama atau keberapa nih, Pak? Yang kedua. Yang kedua. Ini Bapak dari pendaftaran, masa tunggunya dulu berapa lama? Yang ini 6 tahun. 6 tahun. Berarti dari 2020? 20. Agustus 20. Tepatnya 14 Agustus 20. Dan ini pengalaman yang kedua? Dua. Kenapa Bapak masih dengan umur yang sudah berusia lanjut tapi masih ingin melaksanakan untuk ibadah haji? Karena tidak mau ditinggal sendiri. Oh, tidak mau ditinggal sendiri karena ingin selalu dekat dengan istri ya, Pak ya? Iyalah. Oke, baik. Luar biasa. Pak, ini pengalaman Bapak nih, Pak, untuk ibadah haji ini nih, Pak. Ini mulai dari kedatangan, bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat? Maksudnya itu kalau dari mulai Bapak pindah, karena Ibu kan dari Agam, mendaftarnya di Agam. Bapak dari Padang, terus Bapak ingin pindah mendampingi Ibu, terus lapor ke Kemenhaj Kabupaten Agam. Dan Alhamdulillah, insya Allah, pelayanan dari Kemenhaj Agam sangat baik, terutama Bu Nita tuh. Yang sangat membantu sekali kepindahan Bapak dari Kota Padang ke Kabupaten Agam. Karena tidak ingin dipisahkan dengan Ibu? Iyalah, kan sudah lansia. Sudah lansia ya, Pak ya? Jadi memang tidak sanggup untuk berlama-lama berpisah dengan Ibu ya, Pak ya? Ya kira-kira begitu loh. Pak, ini sampai dilayani dengan kursi roda juga atau seperti apa selama berada di sini, Pak? Kan baru tadi pagi. Baru tadi pagi masuk, pakai dibantu dengan kursi roda? Ya, baru turun dari bus, mau masuk aula, ditawari, Bapak mau pakai kursi roda? Pak bilang iya aja. Karena Pak pikir kalau pakai kursi roda ada fasilitas, kemudahan. Dan ternyata memang dapat kemudahan. Langsung kalau yang jemaah yang lain itu antri, Bapak langsung. Oh, diprioritaskan? Iya, diprioritaskan. Jadi tidak susah lama-lama antri lagi ya, Pak? Enggak, jadi sebentar cuma tidak sampai seperempat jam lah kira-kira selesai semuanya. Sudah selesai semua administrasi? Iya. Jadi memang khusus untuk lansia ini dipermudah sehingga Bapak lebih awal daripada teman-teman yang lain? Iya. Kalau untuk fasilitas ruangan, makanan gimana, Pak? Kalau tadi pagi baru kan sarapan. Kita kan baru sampai tadi kira-kira jam 8-an. Baru sarapan ya, Pak ya? Tapi rasanya dan apa segala macam cocok ya, Pak ya? Iya. Lansia? Kalau kan orang Padang yang masak. Iya, berarti rasanya cocok dengan lidah. Iyalah. Siap. Nah, Pak, terima kasih Pak untuk informasinya. Dan tentu kami berharap Pak
untuk pelaksanaan ibadah haji ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Kami tunggu kepulangan Bapak lagi di Sumatera Barat. Dan semoga nanti menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan saudara, memang untuk pelaksanaan ini ibadah haji memang begitu banyak cerita. Salah satunya dari calon jemaah haji yang barusan kita wawancarai, kita ngobrol bersama beliau bahwa dengan usia yang sudah begitu lanjut, tetapi beliau masih memiliki keinginan untuk dapat menemani sang istri tercinta untuk dapat beribadah di tanah suci Mekah nantinya. Dan semoga kita doakan untuk seluruh jemaah haji yang berangkat dari Asrama Haji Kota Padang ini dapat kembali dengan selamat di Sumatera Barat dan menjadi haji yang mabrur. Demikian yang dapat kami laporkan dari Asrama Haji Kota Padang dan kembali ke studio.